Bab 1551. Segera, mereka menaiki dua perahu seperti yang direncanakan. Daryl, Yvette dan Stella memasuki kabin, itu tidak sangat luas, tapi itu bersih. Laut tenang, tidak ada ombak besar. Angin sepoi-sepoi juga membuat mereka merasa nyaman. Daryl. Segera setelah Yvette membantu Daryl duduk, Stella mendekatinya dengan beberapa pil obat mujarab. Meskipun pil ini tidak dapat menyembuhkan lukamu sepenuhnya, mereka dapat mengurangi rasa sakit. Stella berbalik dan mulai merebus air untuk teh setelah dia memberikan pil itu kepada Daryl. Terima kasih. Daryl meminum pil itu, dan dia langsung merasakan pereda nyeri saat obat itu mulai bekerja. Saat dia merasa lebih santai dan bahagia, dia mulai menyukai Stella. Nona muda tertua di Pulau Api Es telah merawatnya dengan baik. Terpuji bahwa dia tidak tampak menyendiri. Itu adalah sifat karakter yang langka bagi mereka yang berstatus tinggi. Nona Stella. Yvette berdiri, tersenyum, dan berkata, kamu tidak perlu sibuk. Kamu juga telah bepergian, jadi kamu harus beristirahat. Kemudian, Yvette membantu Stella menyiapkan teh. Stella tersenyum polos. Tidak masalah. Saya tidak merasa lelah. Aku baru saja membuat teh. Kedua wanita itu berbicara dengan lembut dan sangat sopan satu sama lain. Mereka tidak cemburu satu sama lain, itu adalah pemandangan yang sangat hangat. Daryl merasa nyaman ketika melihat bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Satu adalah putri terhormat, dan yang lainnya adalah nona muda tertua dari sekte terkemuka. Keduanya begitu baik padaku. Saya diberkati untuk memiliki mereka dalam hidup saya. Tergerak oleh emosi, Daryl duduk bersila dan memejamkan mata untuk memulihkan energi internalnya. Daryl telah menerima banyak luka dari pertempuran sebelumnya. Meskipun mereka tidak fatal, mereka cukup parah. Dengan tingkat kultivasi Daryl, dibutuhkan sekitar 10 bulan untuk pulih sepenuhnya. Daryl memasuki ranah kultivasi. Yvette dan Stella membuat teh, dan ketika mereka melihat Daryl sedang bermeditasi, mereka memutuskan untuk tidak mengganggunya. Sebaliknya, mereka duduk di samping dan memejamkan mata untuk beristirahat. Sial. Tidak, aku tidak menunggunya lagi. Dia terlalu sulit. Aku tidak tahan lagi. Beberapa saat kemudian, mereka mendengar keributan di luar, itu adalah keempat saudara Skope. Daryl membuka matanya dan melirik melalui jendela kabin. Dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Empat bersaudara Skope berdiri di geladak di kapal berikutnya. Wajah mereka memerah karena marah saat mereka menggunakan dayung untuk mendekati perahu Daryl. Bang, bang, bang. Begitu kedua perahu berada tepat di samping satu sama lain, keempat bersaudara itu melompat ke geladak berikutnya. Suara keras juga mengganggu istirahat Yvette dan Stella. Mereka bangun dan segera pergi untuk melihat apa yang terjadi. Kakak senior. Stella mengerutkan kening ketika dia melihat kakak laki-lakinya telah melompat ke perahu mereka. Dia bertanya dengan lembut, ada apa? Kenapa kamu di sini bukannya merawat permaisuri di kapal lain? Saudari junior, permaisuri telah menetapkan terlalu banyak aturan, dan dia memiliki temperamen yang buruk. Kita tidak bisa melakukannya lagi. Lingkup pertama menyeka keringat dari dahinya, dia hampir tidak bisa berkata-kata tentang situasinya. Cakupan kedua ditambahkan dengan cepat. Ya, permaisuri memperlakukan kabin seperti istana. Dia menyuruh kami melakukan banyak hal, dan jika kami tidak melakukan pekerjaan dengan baik, dia akan menyuruh kami tersesat. Dia terlalu sulit. Di sebelahnya, lingkup ketiga dan lingkup keempat mengangguk setuju. Iya. Dia terlalu kritis dan cerewet. Bab 1551. Stella tercengang, tanyanya dengan wajah datar. Katakan padaku, apakah kamu melakukan sesuatu untuk mengganggu permaisuri? Apakah itu sebabnya dia mengusirmu karena dia marah? Stella mengenal empat kakak laki-laki seniornya dengan baik. Mereka penuh dengan omong kosong dan akan selalu mengacaukan tugas mereka. Kebanyakan orang tidak tahan dengan mereka, apalagi permaisuri yang mulia. Keempat bersaudara itu tiba-tiba menutup mulut mereka dan menggaruk-garuk kepala dengan gelisah setelah Stella menginterogasi mereka. Berhentilah mencoba membuatku kesal. Aku menyuruhmu untuk mendengarkan permaisuri. Stella menghentakkan kakinya dengan marah. Dari ekspresi mereka,
dia tahu bahwa mereka pasti telah melakukan sesuatu yang salah sehingga menimbulkan murka permaisuri. Tidak masalah. Ivete tersenyum ketika dia pergi untuk meredakan situasi. Pasti berusaha 4 pahlawan untuk merawat ibuku. Itu pasti berat bagi mereka, jadi tolong jangan memarahi mereka dengan kasar, Nona Stella. Meskipun keempat bersaudara itu konyol, mereka memiliki kepribadian yang menarik. Lebih penting lagi, mereka adalah teman Daryl. Keempat bersaudara itu berseri-seri saat mereka mengangguk setuju. Kami senang Putri mengetahui rasa sakit kami. Ya, kami telah melakukan yang terbaik untuk melepaskan identitas heroik kami untuk melayani permaisuri, tapi dia terlalu sulit untuk menyenangkan. Karena kamu sangat baik dan pengertian, kami akan mengizinkan kamu untuk bersama saudara ipar kami. Semakin banyak keempat bersaudara itu berbicara, semakin jauh mereka keluar dari topik. Stella tersipu dan menginjak kakinya dengan malu. Omong kosong apa ini? Yang Mulia dan Daryl telah bersama sejak awal. Ivete juga sedikit malu, tetapi dia tersenyum dan berkata, "Oke, bisakah kita pergi dan melihatnya?" Ivete melirik Daryl ketika dia mengatakan itu. Dia tahu bahwa permaisuri tidak akan membiarkan keempat bersaudara itu kembali ke perahunya karena dia telah mengirim mereka pergi. Kalau begitu, Ivete harus ada di sana. Namun, dia tidak ingin pergi ke sana sendirian. Dia berharap Daryl akan pindah ke perahu lain bersamanya, tetapi dia terlalu malu untuk mengatakannya di depan Stella. Bagaimanapun, Stella sangat baik kepada mereka sepanjang perjalanan. Daryl mengerti apa yang diinginkan Ivete. Dia menoleh ke Stella dan berkata, "Ivete dan aku pergi dan melihatnya. Kamu dan saudara-saudaramu harus beristirahat di sini." Dia tahu bahwa permaisuri memang sedikit pemarah. Dia memandang rendah orang lain karena status kerajaannya, bahkan Daryl menolak untuk dekat dengannya. Namun, Daryl tidak punya pilihan. Dia adalah ibu Ivete, jadi dia harus menghadapi masalah dengannya. Dia tidak bisa lari darinya. Mem. Stella mengangguk patuh dan segera mengundang kakak laki-laki seniornya ke kabin. "Kakak ipar, segera kembali. Ya, Suster Junior akan menunggumu di sini. Meskipun kamu dan Putri sedang jatuh cinta, Suster Junior juga wanitamu. Anda harus adil dan memperlakukan mereka dengan setara." Saat Veskope memasuki kabin, dia tidak lupa berbalik dan menasihati Daryl. Wajah lembut Stella memerah lagi saat dia menginjak kakinya dengan marah. "Saudara-saudara seniorku yang terkasih, tidak bisakah kamu berbicara sedikit lebih sedikit?" Daryl tertawa. Itu sedikit canggung, tetapi pada saat yang sama, dia geli. Keempat kakak beradik itu sangat mempesona. Oleh karena itu, Daryl menanggapi dengan sangat serius. "Jangan khawatir, saya akan kembali setelah kami berhasil membujuk permaisuri." Kemudian, Daryl dan Ivete melompat dan mendarat di dek yang berlawanan. Begitu dia memasuki kabin, dia melihat permaisuri memiliki ekspresi dingin di wajahnya yang lembut, dia sangat marah. Meskipun permaisuri marah dan sendirian di kabin tanpa pelayan istana bersamanya, dia tidak bisa menyembunyikan temperamennya yang pantas dan bermartabat. Jubah Phoenix emas permaisuri memamerkan sosoknya yang indah sepenuhnya. Dia tampak menawan dan mulia pada saat yang sama. Daryl tercengang ketika melihat permaisuri, dia menghela nafas diam-diam. Daryl. Bab 1553. Permaisuri tetap memasang wajah datar bahkan ketika dia melihat Daryl dan Ivete memasuki kabin. Dia menegur dengan kesal, "Siapa yang menyuruhmu masuk ke sini? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu harus mengumumkan dirimu sendiri sebelum kamu masuk? Kesesatan seperti itu. Sial." Sepertinya permaisuri benar-benar menganggap tempat itu sebagai istananya. Bagaimana mungkin mereka bisa meminta seseorang untuk mengumumkan kedatangan mereka sebelum mereka masuk ke kabin dengan kapal nelayan? Daryl merasa tertekan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. "Ibu Permaisuri." Ivete merasa tidak berdaya. Dia berjalan ke depan dan memegang lengan Permaisuri. Kemudian, dia berkata dengan main-main, "Jangan pilih Daryl, oke? Kami di sini untuk berlindung, bukan liburan. Jangan terlalu keras dengan aturan, oke?" Tiba-tiba, wajah Ivete memerah, dan suaranya menjadi lembut saat dia terus memohon kepada ibunya. Selain itu,
dia adalah suamiku dan menantumu. Jangan pilih dia, oke? Suara IVT sangat lembut ketika dia mengucapkan kalimat terakhir sehingga hanya mereka berdua yang bisa mendengarnya. Meskipun Daryl adalah suaminya, dia malu dan tidak ingin dia mendengar apa yang dia katakan. Ekspresi permaisuri sedikit mereda setelah itu, tapi dia masih mengeluh. Kamu mungkin telah mengakui bahwa dia adalah pangeran permaisurimu, tapi aku belum mengakuinya sebagai menantuku. Sangat baik. IVT tampak jinak saat dia berbicara dengan lembut, Ibu Permaisuri, jangan marah pada Skope bersaudara, tidak peduli apa yang telah mereka lakukan untuk membuatmu marah. Mereka tidak akan naik ke kapal ini lagi. Mulai sekarang, hanya Daryl dan aku yang akan bersamamu, oke? IVT tidak merasa cemas ketika dia mengatakan itu. Dia mengenal ibunya dengan baik. Permaisuri mendominasi dan sombong di depan orang lain, tetapi dia sangat mencintai IVT. Selama putrinya tidak terlalu menuntut, Permaisuri akan selalu setuju dengan permintaannya. Sangat baik. Permaisuri tersenyum dan membantu IVT memperbaiki poninya. Dia bisa tinggal, tetapi ketika kita beristirahat, dia harus pergi ke geladak. Permaisuri mengintip Daryl. Dia telah mengambil keputusan, jadi tidak ada ruang untuk diskusi. Dia pikir tidak pantas memiliki seorang pria di sana saat dia beristirahat. Bagaimanapun, dia adalah seorang permaisuri. Ibu Permaisuri. IVT cemas, dan dia menginjak kakinya. Angin laut terlalu kuat di dek. Bagaimana Daryl bisa beristirahat dengan baik di sana ketika dia masih terluka? Permaisuri tidak menanggapi, dia tidak mau mengalah. Sial. Daryl benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia bingung. Bagaimana mungkin Permaisuri berharap diperlakukan seperti dia masih di istana ketika mereka berada dalam situasi itu? Meskipun demikian, ekspresi Daryl melunak, dia akan berkompromi karena dia berpikir bahwa IVT telah terlalu banyak menderita. Dia mengangguk dengan senyum kecut. Oke, kalau begitu aku akan pergi ke geladak dan beristirahat. Kemudian, Daryl berbalik dan bersiap untuk meninggalkan ruangan. Gemuruh. Tepat ketika dia akan berjalan ke geladak, dia mendengar guntur yang memekakkan telinga. Kemudian, langit menjadi gelap dengan awan tebal. Embusan angin kencang mulai bertiup dari laut yang tenang. IVT dan Permaisuri, yang masih berada di kabin, terkejut. Daryl menghela napas dalam-dalam. Dia menatap awan gelap tanpa daya. Sial, mengapa cuaca begitu tidak kekal? Bagaimana itu bisa berubah tanpa peringatan? Suara mendesing. Daryl mengeluh diam-diam ketika tiba-tiba diguyur angin badai dan ombak. Perahu itu berguncang keras. Daryl pergi ke pintu dan mengintip keluar. Dia tersentak. Gelombang besar setinggi 50 meter telah muncul di seberang lautan. Mereka setinggi bukit kecil. Badai akan segera menimpa mereka. Bab 1554. Daryl. Ketika badai datang, Stella berteriak memanggil Daryl dari perahu lain, ekspresi khawatir telah menyebar di wajahnya yang lembut. Bersembunyi di kabin. Cepat, pegang sesuatu, dan jangan keluar. Badai datang. Stella dibesarkan di Pulau Api Es sejak dia masih kecil, jadi dia terbiasa dengan badai. Mengerti, Daryl menjawab dengan keras. Jaga dirimu. Begitu dia mengatakan itu, hujan deras semakin deras. Hembusan angin membawa ombak menuju perahu. Deru angin menenggelamkan suara Daryl. Langit menjadi lebih gelap, dan hampir tidak mungkin bagi mereka untuk melihat apapun dengan hujan. Perahu itu berputar dan berguling dengan panik dalam turbulensi hebat di laut yang ganas itu. Apakah itu kekuatan badai laut? Daryl menggenggam gerendel pintu kabin dengan erat saat dia melihat bahaya lingkungan di luar. Dia merasa emosional. Rumah Daryl berada di kota Donghai. Dia dibesarkan di tepi pantai, tetapi itu adalah pertama kalinya dia menyaksikan badai yang begitu mengerikan. IVT dan Permaisuri ada di kabin, mereka dalam keadaan panik. IVT hampir tidak bisa mempertahankan ketenangannya, dan Permaisuri terus berteriak ketakutan. Meskipun dia adalah Permaisuri, citra sempurna dari ibu benua, dia telah tinggal di istana selama yang dia ingat. Dia belum pernah mengalami badai seperti itu sebelumnya. IVT, pegang erat ibumu dan jangan panik. Kita akan baik-baik saja. Daryl menggertakkan giginya saat dia mencengkeram kusen pintu dengan erat.
Dia menempatkan dirinya di pintu masuk kabin seolah menghalangi hujan dan ombak. Selama dia berjaga-jaga di pintu masuk kabin, Ivete dan Permaisuri tidak akan jatuh ke air tidak peduli bagaimana perahu bergoyang. Ivete mengangguk pada Daryl sebelum dia membawa Permaisuri ke dalam pelukannya. Dia juga panik, tapi dia tidak takut jika Daryl bersamanya. Setelah dia memastikan bahwa kedua wanita itu baik-baik saja, dia menghela nafas lega. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Stell untuk melihat apakah dia baik-baik saja. Oh tidak. Daryl tiba-tiba berteriak keras dalam pikirannya. Dia hanya bisa melihat laut yang berombak dan hujan deras yang menerpa air seperti akhir dunia telah tiba, tetapi tidak ada tanda-tanda kapal Stella. Badai itu pasti telah membawa perahu mereka ke arah lain. Namun, dia tahu bahwa Stella dan saudara laki-lakinya akan mampu mengatasi situasi karena mereka dibesarkan di Pulau Api Es. Daryl mencoba meyakinkan dirinya untuk berpikir positif. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan sarafnya dan berdoa untuk Stella dan yang lainnya. Stella, tolong tetap aman. Kapan badai sialan ini akan berhenti? Setelah sekitar 5 atau 6 jam, badai berangsur-angsur berhenti. Daryl telah terjebak di pintu masuk kabin selama sekitar 5-6 jam. Dia kelelahan, dan kakinya mati rasa. Pakaian Ivete dan Permaisuri juga basah kuyup, dan mereka terlihat sangat menyedihkan. Gedebuk. Saat awan gelap menghilang dan matahari terbenam yang cerah bersinar di kejauhan, Daryl mengendurkan tubuhnya dan menjatuhkan diri ke lantai. Akhirnya, badai berakhir. Retak. Begitu dia duduk, dia mendengar lambung kapal pecah. Mereka telah menyewa perahu dari desa nelayan, dan memiliki pengerjaan yang cukup kasar. Itu mulai berantakan setelah gelombang kasar menghantamnya selama badai. Berat badan Daryl telah benar-benar mengoyak perahu itu. Wah! Lambung segera pecah. Daryl dan Ivete terlambat bereaksi, semuanya jatuh ke dalam air. Daryl dibesarkan di tepi pantai, jadi dia tahu cara berenang. Ivete dan Permaisuri, di sisi lain, panik. Permaisuri, yang tidak bisa berenang, berteriak dengan gentar, "Ivete! Cepat! Selamatkan aku." Ivete berenang ke arah ibunya dan memeluk pinggangnya untuk membantunya tetap bertahan. Bab 1555. Bergabunglah dengan kami di media sosial kami, silahkan cek deskripsi link medsos kami. Pastikan sahabat sudah melihat deskripsi agar mendapatkan link video selanjutnya dengan mudah. Permaisuri santai setelah dia menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia kesal ketika dia melihat perahu itu hancur berkeping-keping. Dia menatap Daryl dengan sengit dan berkata, "Ini semua salahmu. Apakah kami akan sangat sengsara jika Anda tidak harus pergi ke Ice Fire Island? Apakah Anda tahu apa yang telah Anda lakukan?" Mereka telah dipisahkan dari Stella dan keempat saudara Skope, dan kapal mereka hancur. Bagaimana mereka bisa sampai ke Pulau Api Es? Permaisuri takut mereka akan mati di lautan luas itu. Wanita itu masih belum menyadari bahwa dia tidak bisa lagi menyendiri. Sial. Daryl merasa tak berdaya dengan tuduhan itu. Dia berkata dengan datar, "Yah, aku tidak bisa menghentikan hujan, kan?" Bagaimana dia bisa menyalahkannya untuk hal-hal yang berada di luar kendalinya? Ibu Permaisuri. Ivete juga tercengang dengan perilaku ibunya. Dia berkata, "Bagaimana Anda bisa menyalahkan Daryl? Lagi pula, akulah yang mengusulkan kita pergi ke Ice Fire Island." Dia mengedipkan mata pada Daryl, tanda baginya untuk tidak melanjutkan pertengkaran. "Sekarang setelah kamu memilikinya, kamu hanya peduli padanya." Permaisuri tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi tatapannya terkunci pada Daryl. Daryl, Ibu Permaisuri. Tiba-tiba, Ivete menemukan sesuatu di cakrawala. Dia berseru dengan gembira, "Lihat ke sana. Itu pulau kecil." Daryl dan Permaisuri mengikuti pandangannya dengan tergesa-gesa. Benar saja, mereka melihat sebuah pulau beberapa kilometer jauhnya. Bagus. Betapa beruntungnya mereka. Daryl merasa sangat gembira setelah beberapa saat terkejut. Dia menoleh ke Ivete dan berteriak, "Cepat. Ayo berenang ke pulau kecil itu." Daryl memimpin dan mulai berenang menuju pulau itu. Ivete menanggapi dengan gembira, dia menyeret Permaisuri bersamanya saat mereka membuntuti di belakang Daryl.
Setelah beberapa saat, Ivete mulai merasa sedikit lelah, dan wajahnya pucat. Anggota tubuhnya terasa sakit dan lemas. Dia merasa seperti tetes energi terakhir telah terkuras dari tubuhnya. Dia telah mendukung permaisuri di kabin selama badai, jadi dia lelah. Kemudian, dia bahkan harus berenang saat dia menyeret permaisuri bersamanya. Itu telah merusak kekuatannya. Ivete. Permaisuri menyadari bahwa kecepatan Ivete telah melambat, jadi dia bertanya, ada apa? Apakah kamu baik-baik saja? Dia khawatir dengan putrinya. Setelah kematian Kaisar Dunia Baru, Ivete adalah keluarga terdekatnya, jadi dia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padanya. Aku baik-baik saja, Ibu Permaisuri. Ivete memaksakan senyum lemah di wajahnya, dia berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, kecepatannya berangsur-angsur melambat, dan keringat dingin bercucuran di wajahnya yang cantik. Dia juga tampak seperti akan segera pingsan, dia tampak menyedihkan. Ivete. Daryl dengan cepat berenang ke arahnya ketika dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia berkata, biarkan aku mengambil permaisuri. Jangan lelahkan dirimu. Daryl dalam kesusahan karena hatinya sakit untuk Ivete. Wanita itu menunjukkan tanda-tanda kelelahan, jelas dia tidak bisa lagi berenang bersama permaisuri di belakangnya. Ivete mengangguk dan hendak melepaskan permaisuri sehingga Daryl bisa membawanya bersamanya saat dia berenang menuju pulau. Namun, begitu Daryl mendekati permaisuri, dia berteriak dan menolak untuk disentuh. Beraninya kamu, Anda tidak diizinkan untuk mendekati saya. Dia adalah permaisuri yang bermartabat, bagaimana dia bisa membiarkan Daryl berenang bersamanya. Bahkan jika dia adalah menantunya, itu tetap tidak pantas. Tangan Daryl yang terulur tiba-tiba membeku, dia sangat tidak bisa berkata-kata. Dia tidak bisa mempercayainya. Permaisuri hampir tenggelam, namun dia masih memiliki begitu banyak aturan. Daryl mengeluh diam-diam, dia sangat tertarik dengan tubuhnya. Sang permaisuri tampak seksi dan menawan. Setelah berendam di laut, pakaian basah di tubuhnya memperlihatkan lekuk tubuhnya yang memikat. Daryl tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Yang mulia. Setelah dia menatapnya selama beberapa detik, Daryl bereaksi sambil tersenyum. Dia berkata, Anda harus berhenti dengan aturan ini. Yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan hidup Anda. Tidak bisakah kamu melihat bahwa Ivete kelelahan? Kami masih beberapa kilometer jauhnya dari pulau kecil itu. Jika kamu terus membiarkan dia membawamu, dia pasti tidak akan bertahan sampai kita tiba di sana.